refresh sebentar saja dari eh, protein itu, karena kan Anda sudah pernah dapat begitu ya. Dia hal-hal apa yang mungkin saudara harus pahami begitu nantinya sebelum eh, saudara bekerja dengan protein atau enzim. Tuh. Saya share screen dulu ya. Baik, jadi bagaimana sifat-sifat protein tersebut dan pengaruh lingkungan terhadap kestabilan protein itu seperti apa? Karena ini juga nanti akan menentukan pada saat saudara mendapatkan protein ataupun enzim. Jangan dibayangkan bahwa nanti kalau saudara mengisolasi atau mendapatkan protein itu bisa dapatnya banyak sekali, begitu ya. Mungkin saat Anda mengukur rendemennya kok hanya 1% ya Bu, hanya mungkin paling banyak dapat 10% itu sudah sangat bersyukur, begitu ya. Tapi kalau misalkan hasilnya cuma sedikit, nah itu yang jangan sampai nanti itu malah saudara hilang di jalan begitu ya. Sudah sedikit kemudian Anda tidak memperhatikan beberapa hal yang bisa mempengaruhi kestabilannya. Nah, ada juga kemungkinan eh, yang saya sampaikan tadi, Anda tidak memperhatikan sifat-sifat dari protein ini yang mungkin bisa menyebabkan proteinnya rusak atau seperti apa, sehingga eh, jumlah yang harusnya saudara peroleh mungkin tidak sesedikit yang sudah ada itu. Mungkin bisa lebih banyak. Tetapi karena ya itu tadi saudara tidak memperhatikan, kemudian eh, proteinnya lepas. Ada beberapa yang terbuang, begitu ya. Nah, ini nanti saudara harapannya bisa memahami sifat protein. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil isolasi dari protein ataupun enzim tersebut. Maka nanti akan kita lihat sebentar terkait sifat protein atau enzim. Karena protein kan juga, maaf, karena enzim kan juga protein, begitu ya. Kemudian dia itu harus dimasukkan di apa supaya dia stabil. Artinya harus dilarutkan di mana. Nah, itu juga harus kita tahu. Salah satunya adalah di larutan buffer. Nah, jangan sampai saudara tidak paham dengan buffer kalau saudara mengisolasi protein atau enzim dan tidak menempatkan protein atau enzim itu di larutan buffer. Bahaya itu nanti ya. Kemudian garam atau ion logam nanti yang bisa menghambat begitu ya, atau bisa eh, mempengaruhi dari protein yang ada di situ, ada ndak garam-garamnya atau ion-ion logamnya justru nanti yang menghambat begitu ya. Kemudian kalau ada deterjen, nah ini protein kalau ada deterjen pasti dia akan rusak begitu ya. Bentar. Kemudian ada enzim protease. Nah ini yang saudara tidak sadari di dalamnya itu ada enzim protease. Namanya enzim protease pasti dia akan merusak protein begitu ya. Dan beberapa pengaruh lingkungan lain yang bisa mempengaruhi aktivitas protein atau enzim begitu. Dari yang ada di sini, apakah sudah ada yang bekerja di lab terkait dengan protein atau enzim? Mungkin sudah punya pengalaman mungkin
bisa di-sharing di sini ya, bisa di-share di sini, bisa cerita nanti kira-kira apa sih yang terjadi dengan protein saya ini kenapa ya Bu, begitu. Nah itu bisa dijadikan bahan diskusi begitu ya. Jadi nggak apa-apa. Ini semua berarti hari ini PKL-nya libur ya, Mas Zaki. Libur Zaki ya, Prof. iya. Oke, nanti minggu depan saya dicarikan hari ya. Terserah mau hari apa, tapi jangan malam pokoknya ya. Baik, kita lihat dulu sebentar tentang protein. Masih ingat kan ya, Gusti? Ya, Gusti. Iya, Ibu. Masih ingat protein itu seperti apa, Gusti Putri? Seperti Helix. Hmm? Apa yang Anda ingat terkait dengan protein begitu? Sebuah makromolekul yang tersusun dari asam amino. Oke, terus ada lagi yang Anda ingat terkait dengan protein apa? Disusun oleh unsur seperti karbon, oksigen, nitrogen, fosfor, sama sebat. Tadi sudah disusun oleh asam amino kan nggak usah ngomong karbon, nitrogen lagi. Udah ingat kan asam amino seperti apa begitu. Nah, sekarang bagaimana asam amino itu bisa menyusun protein begitu? Novelina, Novelina, Jadi, bisa dengar suara saya? Ya, Oke, Bu. Mohon maaf, tadi jaringannya kurang stabil. ya silakan. Dengan ikatan peptida, Yang mana? NH3-nya yang berikatan. Nah, yang membentuk ikatan peptida itu siapa? Kok tiba-tiba ikatan peptida? Antara gugus aminonya, Ibu, yang berikatan. Eh, Zahra, bisa melengkapi lebih jelas lagi Zahra? izin menjawab Ibu. Jadi protein itu gabungan dari asam amino yang diikat oleh ikatan peptida. Antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain dihubungkan dengan ikatan peptida. Terus kok iso jadi protein? Bagaimana? Apakah itu sudah membentuk protein? Amelia Savitri. Amelia Savitri. Tidak mendengarkah Amelia Savitri? Tidak bisa dengar suara saya, Mbak. Oke, Prof, mohon maaf, bisa diulangi soalnya jaringan saya ini tadi. Iya, tadi pro, asam amino yang satu dengan yang lainnya membentuk ikatan peptida. Lah, terus proteinnya itu terbentuknya bagaimana? Apakah peptida-peptida itu terus sudah membentuk protein kah? Ada yang mau melengkapi yang lainnya? Reva, Di Prof. ya.
Gimana? Jadi peptida itu belum tentu Sing protein. banter mbak awakmu ki suarane kok Jadi mesti leh alus serang. peptida itu belum tentu protein. Hmm? Jadi protein itu polipeptida yang sudah banyak. Sebenarnya bagaimana tadi? Mulai tadi kan hanya asam amino dengan asam amino terjadi ikatan peptida kata temannya. Apakah itu sudah membentuk suatu protein? Belum. Eh? Kalau membentuk ikatan Belum. peptida itu struktur yang bagaimana? Ini mengulang saja loh saya, biar ingat. Masih rantai pendek, jadi belum terbentuk. Nyalain struktur apa itu jenengi? Primer, Enggak. Prof. Primer, struktur primer. Terus yang dinamakan protein itu struktur yang mana? Ada yang tahu? Untuk yang protein di struktur kuartener, Prof. Gabungan beberapa Kuartener. subunit polipeptida menjadi satu kompleks protein. Apakah yang kuartener? Kalau yang tersier bagaimana? Belum protein kah struktur tersier itu? Untuk tersier sendiri, bentuknya 3 dimensi dari keseluruhan satu rantai polipeptida, Prof. Yang tersier itu belum protein, berarti. Belum, Prof. Proteinnya di struktur kuartener. Ini yang jawab siapa tahu Nisar ini ya. Nizar hingga, Prof. Oke, baik. Mbak PJ-nya apa Nisar ini ya? Hingga, Prof. Nanti tolong saya dicatatkan ya yang berpartisipasi, yang menjawab pertanyaan. Tolong dituliskan ya Mbak ya. Baik, Prof. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi ya protein. Dikatakan bahwa setiap protein itu mempunyai struktur 3 dimensi yang nantinya dapat merefleksikan fungsinya. Artinya apa? Kalau masih hanya ikatan asam amino dengan asam amino saja membentuk struktur primernya itu masih belum merefleksikan fungsinya. Jadi pada saat dia sudah membentuk struktur tersiernya, maka protein itu dikatakan sudah mampu merefleksikan fungsinya. Jadi yang masing-masing dari ikatan primer tadi, struktur primernya tadi berikatan membentuk struktur sekundernya. Anda bisa temukan di situ ada yang alpha helix ataupun beta sheet, begitu kan ya? Nah, kalau sudah membentuk struktur sekunder, dia membentuk struktur tersiernya melalui ikatan disulfidanya, begitu ya antara S dengan S, kemudian ikatan-ikatan kovalen yang lainnya, begitu. Pada saat membentuk struktur tersiernya itu sudah dikatakan sebagai protein yang mempunyai fungsi. Tidak semua protein itu mempunyai struktur kuartenernya. Ya, jadi tidak semua. Ada beberapa protein memang yang mempunyai struktur sampai kuartenernya. Contohnya hemoglobin, begitu ya. Nah, struktur protein tersebut bisa stabil, bisa bertahan. Itu karena ada beberapa interaksi ya. Jadi tidak hanya satu atau dua, lebih dari itu. Katakan multiple interaksi, meskipun itu tidak terlalu kuat. Tetapi di sini ada interaksi hidrofobik yang menstabilkan
bentuk globular dari protein itu sehingga mampu terlarut. Ikatan hidrogen, ikatan ionik, begitu ya, yang bisa mengoptimalkan sehingga struktur protein itu secara termodinamikanya lebih stabil, begitu ya. Jadi ada beberapa interaksi yang dikatakan itu sebenarnya tidak kuat atau agak lemah, tapi dia mampu untuk mempertahankan atau mengoptimalkan struktur tersebut. Nah, ikatan peptida, ya saya yang katakan tadi antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain itu bisa membentuk ikatan peptida. Ya, di sini. Dia ikatan peptidanya ini dikarakterisasi itu kalau di karakteristiknya itu seperti ikatan ganda parsial. Begitu ya bentuknya. Nah, seperti ini. Struktur protein kalau kita lihat bentuknya seperti ini. Jadi kalau antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain, jadi dia nanti akan berikatan pada gugus karboksil dan NH3-nya. Yang merah-merah ini lepas, jadi ada H2O yang terlepaskan. Sehingga dia akan membentuk ikatan antara karbonilnya dengan NH-nya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, dia berada pada bidang planar. Jadi semua bentuk struktur primernya itu berada pada bidang planar. Nah, itu distabilkan oleh beberapa gugus yang ada di situ. Ya, di antaranya ada CN, C alfa, RO, dan C alfa ini yang akan menstabilkan yang ada di sekitarnya itu. Nantinya dari struktur primer ini akan membentuk struktur sekunder. Jadi gambarannya seperti ini. Tadi hanya seperti ini, kemudian membentuk alpha helix atau beta sheet itu bentuk sekundernya. Dari bentuk sekundernya akan membentuk struktur tersiernya yang seperti ini. Sudah membentuk suatu rantai polipeptida. Nah, tadi yang saya katakan ini dikatakan sebagai assembling begitu ya, jadi rakitan begitu. Jadi antara masing-masing subunitnya ini bisa juga membentuk struktur kuartener. Meskipun tidak semuanya bisa membentuk struktur kuartener, tapi di sini dia sudah merefleksikan fungsinya begitu. Nah, sifat protein yang sangat khas di sini yang perlu Anda ketahui begitu ya. Jadi protein itu salah satunya dia mudah untuk terdegradasi atau mengalami denaturasi. Pada saat terdenaturasi itu, struktur yang tersier itu sudah lepas. Ya, jadi sudah lepas yang awalnya seperti ini. Ikatan-ikatan ini antara S dengan S-nya ya, yang merah-merah, hijau, biru ini antara S dengan S, begitu ya. Jadi tidak hanya dengan suhu, tapi ada penambahan beberapa senyawa organik, misalkan urea, beta merkaptoetanol. Nah itu dia strukturnya akan terbuka seperti ini. Jadi dia sudah unfolding, begitu ya. Yang saya sampaikan dia tidak unfolding lagi, karena sudah lepas di sini. Tapi struktur primernya biasanya masih bisa dipertahankan, begitu ya. Tapi kalau lama-lama ini pasti juga akan lepas begitu ya, karena apalagi kalau misalkan Anda menginginkan pada saat saya menginginkan beberapa asam-asam amino dengan menggunakan hidrolisis secara enzimatis yang spesifik pada sisi-sisi pemotongan tertentu, misalkan dengan menggunakan alkalase, dengan menggunakan papain, bromelin, nah itu yang khas dia di tirosin itu dia nanti akan lepas. Nah itu justru yang kita kehendaki memang yang seperti itu. Jadi kita tahu di mana letak pemotongannya. Ya, memang dia bisa dipotong seperti ini. Nah, pada saat struktur tiga dimensi dari suatu protein itu mengalami denaturasi, maka dia tidak akan berfungsi lagi, tidak punya fungsi secara biologis lagi. Nah, ini dikatakan bahwa ada hubungan antara struktur dan fungsi tersebut. Kalau misalkan dia sudah terbuka ya, dia sudah nggak punya fungsinya lagi, nggak bisa dikembalikan seperti semula, begitu ya. Tetapi ada yang menyampaikan bahwa
denaturasi itu bisa direnaturasi secara spontan, sehingga aktivitas biologinya itu akan kembali, meskipun itu tidak semudah yang dibayangkan, begitu ya. Tidak selalu dia bisa kembali membentuk ikatan yang semula, karena awalnya misalkan seperti ini, 40 di nomor 40 dan 95 itu ikatan yang terjadi di sini. Bisa saja ini yang 95 itu ternyata berikatan dengan 84. 40-nya malah terikat dengan yang nomor 26. Meskipun yang 7265 dan 58110 tetap semula. Tapi ini sudah beda. Strukturnya sudah nggak seperti semula. Kemungkinan fungsinya juga pasti akan berbeda. Begitu ya. Tapi saya belum tahu renaturasi yang disampaikan itu seperti apa. Biasanya agak susah. Begitu ya. Nah, protein sendiri yang sudah bisa menunjukkan aktivitas biologinya itu pada kondisi struktur tersier tadi, ada yang menyebutnya dia salah satunya adalah sebagai enzim, begitu ya. Jadi eh, enzim itu memang protein, tapi dia sudah menunjukkan aktivitas biologi. Salah satu fungsinya yang sudah kita kenal di sini adalah dia mampu berfungsi sebagai biokatalis ya, mempercepat reaksi pada suatu reaksi kimia yang ada di dalam makhluk hidup. Tetapi pada saat dia enzim ini juga dipengaruhi aktivitasnya, jadi dinyatakan sebagai aktivitas. Kalau kita menyatakan enzim itu pasti dinyatakan dalam bentuk aktivitas. Nah, aktivitas enzim itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya seperti suhu, kemudian pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, itu akan mempengaruhi aktivitas dari enzim. Makanya kalau orang yang bekerja dengan enzim, pasti akan melakukan optimasi dulu. Jadi saya ingin melihat kondisi enzim saya ini dapat bekerja pada pH berapa, suhu berapa, begitu ya. Supaya saya pada saat bekerja itu mendapatkan produk yang maksimal. Karena nanti kan enzim itu akan mendegradasi eh, entah protein, entah apa yang jelas mendegradasi substratnya untuk membentuk produknya. Nah ini Anda harus tahu pH-nya berapa. Dia bekerja di pH berapa. Tidak bisa saudara kemudian, wis pokoknya aku bekerja di pH 7 gitu aja. Nah belum tentu. Pepsin itu maksimal atau optimumnya dia di pH sekitar 2. Glukosa 6 fosfat bekerjanya di pH sekitar 8 begitu. Kalau saudara tidak mau mencari berapa pH optimumnya, saudara tembak saja ya, tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak semua enzim itu bekerja pada kondisi netral begitu ya. Ada yang dia malah bekerja di kondisi yang asam, ada bekerja di yang basah. Nah, itu harus saudara ketahui. Termasuk suhu. Jadi kalau Anda lihat suhu, bukannya protein itu terdenaturasi Bu, dengan suhu, iya, memang betul. Tetapi dia mempunyai kondisi optimum untuk suhu tertentu. Memang kalau dia tuh bukan berarti kalau suhunya dinaikkan terus seperti ini dia pasti akan semakin tinggi, tidak. Kenapa dia turun? Ya salah satunya tadi dia mengalami denaturasi. Nah, kadang-kadang ini disampaikan bahwa di sini pada suhu sekian itu kemampuan enzim itu sisi aktifnya dapat berinteraksi secara maksimal dengan si substratnya. Demikian juga dengan pH. Jadi pada saat pH berapa, itu dia kondisinya bagaimana? Apakah dia terionisasi, bermuatan negatif, ataukah dia bermuatan positif, atau justru tidak bermuatan. Nah, itu harus saudara pahami. Kapan saya harus bekerja dengan enzim ini di pH berapa, di suhu berapa. Nah, itu yang harus saudara pahami. Ya, jadi tidak hanya sekedar pokoknya saya bekerja dengan enzim, di mana saya nggak tahu pH-nya berapa, suhunya berapa, konsentrasinya berapa. Nah, itu harus didalami banget, begitu ya. Sebelum ke buffer, mungkin ada yang bertanya dulu. Silakan.
Ditanyakan, silakan. Oke, tidak ada, saya lanjut ya. Nah, sekarang larutan buffer. Nah, kenapa kok kita bekerja untuk protein maupun enzim itu harus menggunakan larutan buffer? Kok enggak di air atau aqueous saja, bukan pH-nya itu netral? Ada yang mau menjawab? Eh, dia Nindya Prameswari. Dirbu. Iya, apa Mbak larutan buffer itu Mbak? Larutan buffer itu yang larutannya itu biar pH-nya stabil. Meskipun ditambah asam atau basa. Saya bertanya definisinya dulu, bukan fungsinya. Definisi dulu. Ini kan sudah semester 6 ya. Harusnya kan sudah, semester 6 atau berapa? Harusnya kan paham mendefinisikan larutan buffer. Supaya kok tanya larutan buffer kok supaya enzim stabil begitu jawabannya. Kira-kira tepat enggak? Adisa, Adisa bisa mendengar suara saya? Sudah keluar suaranya Ibu. Ya, Kalau menurut saya umumnya itu larutan yang mampu mempertahankan pH supaya tetap stabil. itu fungsinya, definisinya. Nek awakmu saiki arepe gawe larutan buffer ngono piye carane? Masuk definisinya menstabilkan pH. Coba saya dibuatkan larutan buffer fosfat pH 8. Terus caranya piye awakmu? Rohmatul Azizah. Caranya gimana? Kadang mahasiswa sekarang tuh lebih seneng beli soalnya. Ngapain Bu saya bikin larutan buffer susah-susah dan mahal. Saya lebih baik membuat. Nanti definisi ini ya nggak paham akhirnya. Padahal di slide saya itu loh sudah menyiratkan jawabannya itu loh sudah ada. Ya, saya menjawab, Prof. Hmm, Ya, untuk larutan buffer itu eh, merupakan sebuah larutan yang terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya. Seperti itu. ya, campuran dari asam lemah dengan basa konjugasinya atau campuran dari basa lemah dengan asam konjugasinya. Itu dimaknai. Saudara pada saat belajar kimia dasar dulu. Itu definisinya. Di sini sudah saya tuliskan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya kalau nanti ada perubahan pH, sedikit perubahan pH, itu tidak akan mempengaruhi dari eh, sampel yang ada di dalamnya. Bukan berarti buffer itu mampu mempertahankan pH dengan perubahan berapapun, tidak. Sedikit perubahan asam atau basa. Kalau cukup banyak pasti dia akan berubah ya. Anda bisa
Coba itu. Jadi jangan, kalau yang saya perlihatkan ini kan semua buffer-buffer yang bisa saudara beli. Saya seingat saya itu mulai saya dari S1, S2, S3 saya tidak pernah membeli begini ini larutan buffer karena saya nggak terlalu percaya. Jadi saya pasti buat sendiri. Nah, kalau Anda nggak mau buat sendiri, pasti Anda akan eh, tidak bisa memaknai, begitu ya. Nah, larutan buffer itu sebenarnya buatnya juga nggak susah, sangat mudah dan nggak mahal dan dapatnya bisa banyak itu dibandingkan kalau Anda beli sebetulnya. Tapi biasanya mahasiswa cari praktisnya, enak beli aja Bu, begitu. Nah, jadi berfungsinya itu untuk mengurangi perubahan pH saat ditambahkan asam atau basa. Nah, yang perlu diperhatikan di sini terkait dengan buffer itu adalah nilai pKa-nya. Variasi pKa dengan temperatur, kelarutan interaksi dengan komponen lain, misalkan ion logam dan enzim. Terus dia itu bisa menyerap UV, permeabilitasnya terhadap membran biologi bagaimana. Itu hati-hati. Jangan sampai nanti dia bisa berinteraksi dengan ion logam tertentu. Nanti akan mempengaruhi protein saudara malahan. Dia malah mengkelat. Ada ion logam yang sebetulnya itu sebagai pengaktif enzimum, begitu ya. Terus menyerap sinar UV, merusak permeabilitas membran biologi. Nah, ini yang harus saudara perhatikan. Nah, pada prinsipnya pH larutan itu dapat dilakukan sesuai pada suhu di mana buffer dapat digunakan, begitu ya. Jadi ya pada suhu berapapun yang tidak terlalu dipengaruhi oleh suhunya, begitu ya. Nah, yang perlu Anda cermati di sini, eh, buffer itu sangat kaya, begitu ya. Jadi itu dia sangat disukai oleh mikroba, sehingga rentan untuk terkontaminasi dengan mikroba. Jadi hati-hati kalau saudara menyimpan, saking eman-emane, jadi kalau membuat ya harus diperhitungkan, saya itu butuh berapa. Jadi jangan membuat terlalu banyak. Terus kemudian Anda simpan di luar. Itu sebentar saja sudah banyak mikroba yang ada di situ. Jadi bisa terkontaminan, begitu ya. Nah, kadang-kadang makanya ada yang melakukan ultrafiltrasi ya. Jadi ini terlalu mahal sebetulnya kalau buffer itu karena dia untuk pertumbuhan mikroba nantinya takutnya ada terkontaminasi oleh bakteri atau jamur. Makanya dia cegah dengan penyaringan atau filtrasi secara steril. Tapi sebetulnya nggak usah ya di sini. Nah, orang kalau sudah bekerja di laboratorium itu memang dituntut untuk apa harus berstrategi, harus punya planning yang bagus. Pada saat masuk lab itu sudah harus punya hipotesis. Saya pada saat nanti masuk lab harus dapat ini. Harusnya yang saya dapat itu nanti dengan bertambahnya suhu atau bertambahnya waktu inkubasi ini menjadi lebih besar. Jadi jangan sampai saudara masuk ke lab nggak ngerti ki kira-kira mau golek data apa. Nggak tahu saya. Pokoknya saya nanti namun nyampur-nyampurkan ini saja. Kira-kira nanti eh, dapat randomnya nanti berapa yang nggak tahu saya dapatnya saja. Nah itu berarti Anda nggak punya planning. Saudara nggak tahu masuk lab sama keluar lab itu sama aja. Jadi sing dilakoni apa ora ngerti. Makanya kalau ada dulu istilah apa orang kimia itu seperti bakul jamu, jadi yang seperti itu benar, hanya nyampur satu dengan nyampur dengan yang lainnya, pokoknya jadi berubah begitu kan, tapi tidak seperti itu, ya. Termasuk saudara memprediksi, saya kalau nanti menggunakan buffer ini, saya butuh sangat banyak. Seperti saya harus membuat berapa, larutan stok saya berapa, itu sudah harus saudara perhitungkan. Jangan saudara, lo ngapain kok bikinnya kok buahnya? Enggak apa-apa Bu sekalian, memangnya nanti dipakai enggak tahu. Nah, itu kan nanti malah merugikan saudara sendiri. Saudara sudah bisa memanage ya kalau di lab.
saya mungkin pada bimbingan saya itu bukannya tidak percaya, tetapi saya selalu menyampaikan apa sih yang mau saudara kerjakan. Coba saya diberikan gambarannya, mungkin berupa bagan atau apa. Sehingga pada saat saudara nanti bekerja itu, saudara sudah tahu apa yang akan saudara kerjakan, gitu ya. Jadi tidak salah pada saat saudara eh, mengerjakan ini nanti. Jangan terus kemudian saking pedenya misalkan, oh sudah tahu kok Bu nanti yang saya lakukan itu ini. Ternyata salah, gitu ya. Biasanya kalau disuruh mengulangi begitu kan menjadi berbeda begitu wajahnya begitu ya. Nah, itu yang perlu saudara perhatikan juga gitu ya. Karena namanya riset itu nggak mungkin hanya sekali. Namanya sudah research ya, berarti kan penelitian yang berulang. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa eh, mengapa kok dia itu mampu untuk mempertahankan pH dengan perubahan asam atau basa. Tapi sekali lagi tidak tidak terlalu signifikan kalau misalkan dinambahkan banyak ya kemungkinan pH-nya akan berubah. Dia hanya mampu menjaga itu pada range tertentu. Begitu ya, karena dia mampu mempertahankan pH-nya. Nah, ada yang perlu diperhatikan pada saat saudara menyimpan larutan buffer. Itu tadi yang saya sampaikan karena dia itu sangat disukai oleh bakteri, mikroba, maka Anda boleh menambahkan natrium asida. Cukup kecil saja ya, 3 milimolar atau 0,02% begitu. Nah, biasanya disimpan di suhu yang dingin supaya ini tidak mudah terkontaminasi. Tapi kalau tidak terlalu banyak yang saudara perlukan ya sudah nggak perlu ditambah dengan natrium asida ini ya. Kemudian Aquades yang saudara gunakan itu juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam membuat buffer ini. Nah, komposisi buffer yang terdiri dari senyawa anorganik ya, biasanya seperti fosfat, borat, bikarbonat ini dapat berinteraksi dengan enzim atau justru dengan substratnya. Hati-hati sehingga nantinya bisa mempengaruhi aktivitasnya. Jadi saudara boleh memilih apa saja saudara mau pakai buffer itu apa saja, tetapi buffer itu sering berada pada konsentrasi yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap protein dan enzim. Jadi ini juga menjadi sesuatu kalau misalkan Anda telusur begitu ya, kenapa kok aktivitasnya itu jadi tidak bagus begitu ya. Nah, ini cara membuat buffer. Saya katakan tadi bahwa membuat buffer itu loh tidak susah, sangat mudah begitu ya. Jadi ini saya contohkan saja. Jadi buffer kan mau macam-macam. Saya tidak mencontohkan semuanya ya. Di sini ada buffer fosfat, kemudian ada buffer tris. Tris itu biasanya ada yang tambahin tris EDTA, tris CL dan sebagainya. Nah ini contoh yang paling gampang. Saya membuat buffer fosfat. Nah, ini dia range-nya itu pada pH 5,8 sampai 7,8. Nah, ini saudara harus tahu juga membuat buffer kira-kira di pH berapa sesuai dengan yang akan saudara eh, simpan itu tadi. Dia harus ada di atau nyaman di pH berapa. Jadi misalkan buffer fosfat ini dibuat dari natrium difosfat begitu ya dan natrium fosfat. Nah, sebetulnya hanya butuh solution A dan solution B sebagai stok solutionnya. Jadi kalau misalkan saudara yang NaH2PO4 yang stok solution A ini dibuat 0,2 molar itu caranya ya tinggal saudara tahu MR-nya berapa sehingga bisa menimbang sekian gram dalam 1 liter kalau buatnya 1 liter. Yang stok B itu dari Na2HPO4 membuat sama-sama konsentrasinya 0,2 molar. Nah, nanti saudara tinggal melihat pH berapa. Oh, pH 5,8. Berarti saya menambahkan 92% dari larutan A atau stok solution A ditambah 8% dari stok solution B. Jadi kalau mau buat 100 mili,
Berarti di sini yang A itu ambil 92 mili, yang B ambil 8 mili. Begitu saja kemudian dicampur. Tapi tetap Anda cek pH-nya. Apakah betul persis 5,8? Kalau saudara pengen pH 7 begitu. Nah, rank A, stock solution A itu Anda ambil 39%, sedangkan yang B 61%-nya. Saudara campur lagi dengan stirrer dan dilihat pH-nya berapa. Belum tentu memang persis pH-nya itu seperti yang kita harapkan. Jadi ya kita adjust pH-nya dulu. Jadi kan nggak ada yang sulit begitu kan ya. Nah, buffer fosfat ini dia bisa bekerja pada pH 8 sampai lemah pada pH 8 sampai 11. Dia bekerja pada pH 5,8 sampai 7,8. Nah, dia bisa mengendap atau mengikat kation polivalen dan justru biasanya menghambat beberapa enzim seperti kinase, fosfatase, dehidrogenase begitu ya. Nah, tergantung dari protein yang akan saudara gunakan begitu. Ada lagi buffer tris gitu ya. Nah, ini dia eh, dikatakan itu miskin begitu di bawah pH 7, tapi dia reaktif terhadap amina primer dan dipengaruhi oleh konsentrasi dan suhu. Jadi, saudara tinggal pilih saja yang mana. Ini sudah ada tabelnya, Anda tinggal membuat pH-nya berapa, begitu ya seperti ini tadi. Tidak susah, begitu ya. Kalau saudara mau mencoba untuk membuat sendiri. Untuk buffer. Nah, yang mempengaruhi berikutnya itu adalah deterjen. Ya, jadi di sini deterjen bukan deterjen yang mungkin ada deterjen yang untuk nyuci baju itu tak, Bu. Ya, itu memang salah satu untuk deter merupakan salah satu deterjen ya. Contoh deterjen di sini adalah misalkan sodium atau lithium dodecyl sulfat atau SDS ya. Kemudian sodium kolat begitu ya. Ada Triton X, ada Twin 20, Twin 100 begitu tuh. Itu salah satu atau beberapa contoh terkait dengan deterjen ya. Deterjen di sini fungsinya apa? Memang dia membuka atau melepas ikatan yang ada pada protein. Sering Anda gunakan kalau nanti kita membahas SDS page namanya sudah SDS kan itu berarti di situ ada sodium dodecyl sulfat yang memang digunakan untuk membuka struktur dari protein. Ya, jadi kadang deterjen ini memang digunakan untuk ekstraksi atau pemurnian dari suatu membran protein. Selain untuk menyebabkan proteinnya itu terdenaturasi, memang kita ingin misalkan untuk mengambil enzim yang ada di dalamnya. Nah, itu selnya kalau nggak saudara pecah kan nggak bisa, gitu ya. Nah, ion deterjen ini juga ada yang di gugus kepalanya, saya katakan gugus kepalanya itu mengandung muatan yang positif atau negatif. Nah, itu perlu Anda perhatikan. Tadi sudah saya contohkan ada yang berbentuk ionik itu seperti SDS atau LIDS, begitu ada yang kalau non ionik itu ada Triton X100, ada Twin 20, begitu ya ada Twin 100 tergantung penggunaan Anda yang mana. Ada lagi yang sweeter deterjen, sweeter ion. Jadi tidak bermuatan negatif ataupun positif berada dalam dua muatan tersebut. Jadi mengandung muatan positif dan negatif. Contohnya CHAPS ya 3 kolamidopropil dimetil amonio 1 propane sulfat begitu. Ini saya belum pernah memakai. Kalau saya yang sering pakai itu biasanya SDS, Triton X, Twin 20 itu yang sering sudah pernah saya pakai. Kalau yang sweeter ionic ini belum pernah saya pakai karena saya memang ingin membuat protein itu selalu dalam bentuk bermuatan. Makanya saya menggunakan ini selama yang pernah saya lakukan. Ini deterjen. Kemudian yang lainnya yang bisa mempengaruhi itu pada saat saudara mendapatkan protein. Pengaruh permukaan ya. Protein itu dapat kehilangan aktivitas karena denaturasi pada permukaan seperti adanya glassware. Jadi hati-hati begitu ya. Saudara tanpa disadari protein
kok jadinya kok nggak aktivitasnya kok kecil ya enzim saya padahal kemarin saya ukur tidak seperti itu tapi setelah Anda menyimpan ternyata Anda salah pada saat menyimpan. Kemudian terkait dengan suhu, suhu itu juga dapat menyebabkan inaktivasi pada protein. Tapi kembali lagi tergantung dari sifat proteinnya. Tidak setiap saat kalau pokoknya disimpan pada suhu yang rendah begitu aman proteinnya tidak. Kalau saudara punya enzim, makanya saya selalu mengatakan enzim atau protein jangan ditowing keluar masuk dari suhu yang dingin. Saudara bekerja punya enzim 1 gram, itu dijadikan satu, terus kemudian Anda ambil semua, terus nanti dikembalikan lagi, terus kapan diambil lagi, terus dikembalikan lagi. Makanya selalu saya menyampaikan, tolong kalau ada punya enzim, itu dibagi menjadi berapa file, begitu ya. Beberapa file, Anda bekerja satu file saja. Jadi kalau Anda mengambil yang ini, yang lain itu masih selamat, tidak menurunkan aktivitas dan sebagainya. Begitu ya. Jadi tidak rusak oleh lingkungan yang ada. Saudara towing keluar masuk dari kulkas itu membahayakan kestabilannya. Dan kalau saudara menggunakan enzim atau protein, jangan terus dibawa begitu dengan tangan terus diwewer-wewer ngono ya maksudnya tidak seperti itu. Jadi Anda harus punya tempat yang dingin. Jadi artinya tempat yang dingin itu yang seperti apa Bu? Ya dikasih es batu begitu ya. Es batunya itu dihancurkan begitu ya. Kalau di sini itu dulu kalau saya bekerja dengan protein dan enzim di lab bioteknologi waktu di ITB itu memang punya mesin pencetak es yang sudah diserut begitu ya. Jadi sudah dimasukkan air saja sekarang kayaknya itu juga ada tapi bentuknya agak besar-besar. Kalau dulu itu seperti serutan begitu. Karena itu lebih homogen. Kalau dia bongkahan-bongkahan itu nggak akan homogen. Jadi dimasukkan di tempat atau wadah styrofoam begitu misalkan, nah itu enzimnya ditaruh di situ itu menjaga dan apa protein atau enzim itu supaya tidak turun aktivitasnya. Tapi perlu diingat ya, jadi kapan kita menyimpan, di suhu yang seperti apa kita menyimpan, ya. Jadi kalau misalkan protein itu disimpan pada kondisi 4 derajat atau suhu 4 derajat itu bisa tahan 1 sampai 7 hari. Min bisa disimpan min 20, min 80. Nah, itu bisa tahan lebih lama lagi. Begitu ya. Kapan saudara? Jadi kalau hanya ditaruh di kulkas yang bawah itu hati-hati. Ya, dan pada saat menyimpan jangan lupa diberi label, diberi nama, kemudian tanggal berapa saudara waktu menyimpannya sehingga tahu saya apik tak gak ya iki. Kalau nggak ada label apa-apa, nggak ada identitas, iki kapan, iki barang sing ngendi, iki jenenge apa. Nah, itu menyulitkan. Itu kan bagian dari memanage diri Anda. Kalau orangnya rapi, pasti akan kelihatan itu barang-barangnya itu akan teridentifikasi dengan baik. Nah, kadang kita menyimpan dalam nitrogen cair. Nitrogen cair itu suhunya hampir min 200 derajat Celcius. Apakah kita harus Bu menyimpan di nitrogen cair? Kalau itu saudara dalam perjalanan, misalkan membeli enzim dari luar negeri, biasanya orang-orang dari pihak penjualnya itu sudah paham. Pasti dia akan dikemas dengan barangnya mungkin hanya seibu enggak apa ya sekelingking ini di file kelingking begini tapi pengemasannya besar. Iki isine mek glinding sak cilik ngene ya karena di sekitarnya itu ada nitrogen cair. Hati-hati kalau saudara nanti interaksi dengan ini. Nitrogen cair itu karena sangat dingin sekali, min 200. Itu bisa melukai tangannya. Saya bekerja pada saat itu pernah di min 80 derajat ini, min 78 atau min 80 ya. Itu menyimpan beberapa organ itu saya ngambil itu bisa tergores dan berdarah. Jadi hati-hati, jangan dibiar apa pada saat saking sewenenge enzim teko begitu ya proteinnya datang lo langsung diambil nggak boleh. Jadi biarkan saja dulu sampai meleleh nitrogen cairnya itu.
Jadi kalau dia sudah pada suhu normal, dibiarkan nanti baru saudara ambil protein atau enzimnya. Itu bisa melukai ya. Jadi kapan kita menggunakan itu ya perlu. Kalau memang saudara tidak butuh yang terlalu ekstrim ya nggak usah. Pokoknya ini harus disimpan di suhu sekian. Begitu ya, tidak harus seperti itu. Begitu. Itu penyimpanan, begitu ya. Nah, Anda juga harus mengenali beberapa inhibitor dari protease, begitu ya. Jadi hati-hati ini justru tidak kalau ada senyawa-senyawa ini tuh nantinya tidak akan membuat enzim Anda aman, terutama dari protease. Jadi saya contohkan di sini protease ya, mungkin sering bekerja dengan protease. Jadi kalau ada PMSF begitu ya, penyl metil sulfonyl fluorida. Ini kalau ada senyawa ini dia nanti akan menghambat serin protease seperti kimotripsin, tripsin, trombin begitu ya, ataupun papain ya. Jadi tiol dari protease atau papain kalau ada ini hati-hati. Nah, PMSF ini dia larut dalam isopropanol stabil pada suhu kamar sampai 1 tahun. Kan ini kadang memang Anda butuhkan begitu ya. Kalau misalkan Anda ingin melihat bagaimana kemampuan enzim protease. Kemudian saudara hambat dengan PMSF ini. Ada lagi yang lain EDTA. Nah ini hati-hati EDTA ya. EDTA ini menghambat metaloprotease ya. Jadi kalau proteasenya punya metal atau logam di situ pasti dia akan dikelat oleh EDTA ini ya. Hati-hati ya. Itu yang ada beberapa hal yang harus saudara cermati. Kenapa ini kok nggak bisa jalan? Kenapa kok hasilnya itu seperti ini? Padahal kalau secara teoritis prosedur sudah betul semua, tapi kenapa kok hasilnya tetap seperti ini? Nah, itu yang harus ditelusur, begitu ya. Ada lagi pespatin A. Nih, kalau pespatin ini dia menghambat asam protease. Jadi protease yang bersifat asam seperti pepsin, renin, kemosin, begitu ya. Nah, ini dia juga tidak larut di dalam air, stabil pada suhu 4 derajat selama 1 minggu. Nah, itu beberapa contoh saja yang harus saudara kenali. Jadi pada saat saudara nanti mengisolasi enzim atau protein, hal yang seperti ini tuh sudah harus dipegang, begitu ya. Jadi eh, jangan sampai saudara itu tidak memahami kalau yang seperti itu. Baru uprek kok sampai "Ki kena opo penelitian saya gagal begitu menyampaikannya penelitian saya gagal padahal kan tidak seperti mungkin tidak seperti tapi karena saudara menghandlenya kurang bagus gitu ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan protein begitu ya, hal-hal yang atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi protein itu begitu. Ada pertanyaan kah? Ya, Mbak Nazwa. Baik, Ibu, izin bertanya. Untuk tadi kan materi deterjen, itu mengapa deterjen ionik seperti SDS dapat menyebabkan denaturasi protein, sedangkan deterjen non-ionik itu kenapa cenderung lebih lambat? Terima kasih, Bu. Ya, itu tadi berdasarkan sifat dari atau struktur dari deterjennya itu sendiri, Mbak. SD itu kan sodium dodesil sulfat. Sulfatnya itu kan yang menyebabkan dia bermuatan negatifnya itu, Mbak. Paham ya, sulfat ya ada SO4-nya itu. Itu yang menyebabkan dia menyebabkan denaturasi pada protein dan memang sengaja proteinnya itu dimuati oleh muatan negatif itu. Jadi nanti kalau kita cerita di elektroforesis dengan protein kita menggunakan deterjen salah satunya SDS ini. Jadi proteinnya memang sengaja diberi muatan, muatannya negatif. Kenapa kok dia diberi muatan negatif? Nanti pada saat dia di running untuk menentukan berat molekulnya, jadi elektroforesis itu untuk menentukan berat molekul pada saat dia di running, itu dia karena dia bermuatan negatif, dia mampu untuk
menuju pada elektroda positif. Kalau dia nggak, yaitu prinsipnya dari elektroforesis ya. Kalau dia nggak bermuatan, misalkan kita milih yang tidak bermuatan, begitu ya nggak akan jalan elektroforesisnya itu. Kalau perkara lambat atau enggak sebetulnya juga tidak tergantung konsentrasi yang saudara gunakan ya. Tapi kan kita tujuannya itu kalau SDS page itu membuat dia terbuka, rantai maaf, struktur tersiernya terbuka, kemudian salah satu nanti akan dimuati oleh muatan positif dari SDS tersebut. Jadi kalau terlalu tinggi konsentrasinya, nah mungkin ini malah terdegradasi terlalu kecil-kecil begitu ya. Nanti kita malah nggak bisa melihat dengan baik berapa berat molekulnya karena sudah terdegradasi oleh SDS tadi. Jadi memang kita pada konsentrasi yang tertentu untuk menambahkan, itu hanya membuat dia terbuka begitu saja, strukturnya terbuka dari atau unfolding dari tersiernya itu. Jadi tidak berniat untuk merusak atau memotong-motong, tidak, hanya membuat terbuka dan memberikan muatan negatif kalau SDS page. Tapi kalau misalkan pada membran, begitu Anda ingin mengambil enzim yang ada di dalamnya, dan itu pun juga terlalu banyak ya, karena protein itu rentan banget. Dia dengan sedikit saja deterjen, pasti dia akan kemungkinan rusak. Nah itu supaya yang di dalam itu bisa dikeluarkan begitu. Artinya misalkan enzimnya itu intraseluler, saudara bisa mengeluarkan dari dalam selnya begitu. Dan itu perlu tahu konsentrasi yang tepat begitu untuk menambahkan. Gitu ya Mbak Najwa ya. Baik, Prof. Terima kasih. Ya, ada lagi. Ya, saya masih akan memberikan materi sampai contoh-contoh sampai ke karakterisasi begitu ya, identifikasi protein atau enzim. Nanti di minggu ke-6, 7, 8 itu baru saudara yang akan membuat mengacu pada artikel tertentu untuk mempresentasikan terkait dengan eh, isolasi, karakterisasi, dan pemurnian dari suatu protein atau enzim. Begitu ya. Minggu depan saya masih akan menyampaikan terkait isolasi enzim. Ini belum saya sampaikan. Ini hanya melihat dulu karakter dari protein itu seperti apa. Baik, ada pertanyaan yang lain? Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Terima masuk semua kah, Mbak? Siapa ini? PJ-nya? PJ-nya Nizar Fania. Masuk semua kah? Ada 27 orang. Oke, Bu. Sudah saya screenshot gitu. Baik. Ya, wis. Gitu aja ya, saya tutup ya.